kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada hari ini Senin 10 Februari 2025 dengan tema gaya hidup sehat berkelanjutan, produk daur ulang, pembuatan pabrik blok. Saya nyatakan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami mengadakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu pembuatan eco paping block, yang dimana alatnya ada loyang atau ukuran untuk membuat eco paping block tersebut. Kemudian ada centong, ada alat pengepres, dan ada bahan utamanya yaitu plastik bekas, yang dimana ini adalah sisa-sisa dari lingkungan sekitar yang terutama yang di sekolah SMA Negeri 1 Rantau. Kemudian bahan bakarnya ada kayu bakar, dan ini ada ember atau baskom untuk mencelup saat nanti pengepresan. Dan ada pasir di sebelah sana. Jadi alat pembakarannya itu ada tong, yang dimana tong itu minim asap ya, walaupun tidak mempunyai asap yang banyak, tapi minim asap. Jadi kami bersama Bapak narasumber, Bapak Muhammad Fikri Fansyah. Oke Pak, mungkin langkah-langkah yang selanjutnya untuk membuat ini seperti apa Pak? Pertama, tadi bahan-bahan sudah disiapkan. Jadi untuk rasio percampurannya itu 60%-nya dari sampah plastik, nanti 30%-nya dari pasir yang sudah diayak, 20%-nya di kulit bekas. Pertama kita menyiapkan pembakaran plastiknya dulu yang harus dilelehkan, kemudian ada dicampur dulu. Setelah semuanya menyatu sudah meleleh, baru dicampurkan sedikit pasir. Kemudian setelah teraduk merata baru dicetak ke menggunakan loyang, lalu di press, kemudian direndam. Tapi sebelum dicetak harus diolesi tuli agar tidak lengket. Setelah perendaman dilepas secara perlahan. Jadi pembuatan ini per kelas atau per kelompok Pak? Per kelompok, targetnya 1 atau 2 paping blok lah. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Saksikan video kami selanjutnya. Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi, dengan kotak sejuta mimpi aku datang menghampiri semua. Ambil kayaknya yang kita ambil apa ada pahaminya. Aku hitam, kamu hitam, arti teman lebih dari sekedar materi. Oh, jemput aku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah dan tak bersinar. Oh, sayangku, jangan pernah minta kelompok per kelas. Kalau mohon perhatiannya, ini sambil menunggu apinya siap, dimana kita membakarnya sama mengadonnya per kelas. Minta tolong sampah sama plastiknya kumpulkan ya tumpuk per kelas, tapi Kita satu anak Pak. Permainan tradisional.
Ini basah sampai dingin banget. Bisa tapi agak lama. Bisa tahu sendiri. Buka jalan deh, buka jalan. Paling sampai dipukul-pukul. Paling sampai dipukul-pukul. Paling sampai dipukul-pukul nanti. Belum. Detik-detik Banyak lagi ya. Buka buka. Kadang belum lagi nih di Nah, ini dibilak player. panas ya. Ada anu dingin. Wah, Brunis. Jadi. Pembuatan Eco Popping Block dalam kegiatan P5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 11-2 ingin mewawancarai Ibu Monika selaku koordinator kegiatan T5 kita pada kali ini. Untuk pertanyaan pertama, yaitu apa tujuan utama dari program P5 yang terkait dengan pembuatan Eco Popping Block? Ya, tujuannya atau apa kaitannya P5 kali ini dengan Eco Popping Block gitu ya. Yang pertama kita melihat bahwa di SMA 1 Rantau itu kan banyak sampah, terutama sampah plastik, karena memang modalnya banyak, tentu menghasilkan plastik yang banyak. Nah, melihat kenyataan itu, jadi kami selaku koordinator kemarin berdiskusi sebaiknya kelas 11 itu apa gitu. Nah, akhirnya kami berkesimpulan ambil ini ya, bahan dari plastik untuk membuat popping block. Kenapa untuk membuat popping block? Karena di sekolah kita juga banyak ya, seperti yang kelas Anda terasnya mungkin kalau misalnya hujan masih tenggelam, kemudian banyak yang becek dan sebagainya. Oleh karena itu kalau misalnya Eco Popping Block itu jadi, nah itu untuk mengurangi sampah tadi yang pertama, kemudian yang kedua juga ramah lingkungan, supaya juga lingkungan kita itu tidak becek kembali. Nah, kemudian apa hubungannya? Kenapa harus Eco Popping Block tadi? Yaitu karena nanti tidak hanya sekarang ya, diharapkan setelah lulus SMA, siswa SMA 1 Rantau itu punya keterampilan membuat popping block gitu, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mencari uang atau bisnis misalnya gitu. Untuk selanjutnya adalah pertanyaan kedua, bagaimana peran sekolah dalam mewujudkan kegiatan P5? Ya, peran sekolah yang pertama sebagai fasilitator ya, karena seperti yang kalian ketahui kan tidak semuanya dari siswanya itu, jadi bahan-bahan sudah diberikan oleh sekolah ya, kemudian narasumbernya juga dibayar oleh sekolah, bahkan laporannya sekolah juga memfasilitasi dengan memberikan uang walaupun tidak terlalu banyak, dan siswanya kan hanya mengumpulkan plastiknya. Jadi selain menjadi narasumber juga menjadi ini kan fasilitas yang ada itu semuanya dicukupi oleh sekolah. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu apa tanggapan Ibu tentang adanya kegiatan P5 dengan tema hidup berkelanjutan dengan topik pembuatan Eco Popping Block? Ya, kalau saya saya kira sangat bagus, karena itu kan yang pertama siswa punya pengalaman. Oh, ternyata membuat popping block itu tidak semudah yang kita sangka gitu ya. Karena ternyata kemarin alhamdulillah kelas 11-2 itu yang paling bagus hasilnya ya. Kenapa? Karena berkali-kali ternyata prosesnya. Nah, jadi dari situ itu kita punya pengalaman, ternyata membuat popping block itu sebenarnya harus sekian, kemudian kekendalannya harus sekian, kemudian caranya mempres bagaimana. Nah, itu kan membuat pengalaman yang sangat bagus gitu untuk kedepannya itu. Jadi nih saya berkesimpulan sangat bagus ya membuat itu. Selain anak-anak bisa terampil, juga membuat pengalaman.
Selain itu juga mengajarkan kepada kita bahwa sukses itu semuanya tidak instan. Sukses itu perlu proses lama dan perlu trial and error gitu ya. Jadi dicoba lagi sampai kita betul-betul berhasil sesuai yang kita harapkan. Seperti kalian tidak hanya sekedar di Eco Paping Blok itu, tapi nanti apa saja kalau misalnya itu belum berhasil harus berani coba terus sampai berhasil. Nah itu pengalaman dan yang diharapkan demikian. Baik, itu saja pertanyaan dari kami dari kelompok 3. Terima kasih kepada Ibu Monika selaku koordinator dari kali ini. Untuk menutup wawancara kita pada hari ini, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.